Setelah kafilah-kafilah tiba waktunya untuk kembali ke Mekah. Di kota Syam, Nabi SAW bersama Maisarah mencari dan membeli barang-barang yang diinginkan dan dipesan Khadijah. Kemudian kafilah-kafilah tersebut kembali ke Mekah dan Maisarah terus menemani dan melayani Nabi SAW dengan perasaan sangat senang karena teringat bahwa barang dagangan yang dibawanya telah habis terjual dengan keuntungan yang besar. Kemudian setelah kafilah tiba di dekat kota Madinah, dengan sangat gembira Maisarah mengucapkan beberapa patah kata yang merupakan permintaan kepada Nabi. "Ya Muhammad, alangkah baiknya jika kamu sampai di Mekah untuk segera datang kepada Khadijah dulu sebelum kamu pulang dan sampaikan keuntungan yang besar kepadanya agar dia mengerti hasil dari jerih payahmu." Sesampainya di kota Mekah, beliau diantar oleh Maisarah ke rumah Khadijah terlebih dahulu, dan oleh Maisarah beliau diantarkan ke Nafisah, seorang pelayan wanita Khadijah, untuk diantar ke ruang atas tempat Khadijah berada. Khadijah menyambut kedatangan Nabi SAW dengan rasa hormat dan kegembiraan di rumah Khadijah, dan dia menerima hasil dagangan dan keuntungannya yang dia terima dengan sangat gembira. Apalagi Khadijah takjub mengetahui kejadian tak terduga ini. Barang-barang perniagaannya telah terjual habis dan mendapat untung besar. Khadijah takjub mengingat Muhammad adalah seorang pemuda yang baru pertama kali pergi berdagang di tanah Syam. Padahal sebelumnya dia juga pernah ke sana, namun saat itu beliau hanya diajak dan mengikuti pamannya, tidak berdagang sendiri. Sedangkan jika memperhatikan larisnya dagangan, maka seolah-olah Muhammad adalah seorang pedagang yang terbiasa berdagang. Namun kekaguman Khadijah saat itu hanya tersimpan di hatinya sendiri. Kemudian keesokan harinya, Khadijah semakin tercengang dan semakin takjub setelah mendapat laporan dari seorang yang disuruh melayani dan mengawasi Nabi SAW, yaitu Maisarah, selama perjalanan. Laporan tentang tingkah laku dan perbuatan Muhammad yang telah dia ikuti dan awasi sejak dia berangkat dari kota Mekah ke negeri Syam sampai dia kembali ke Mekah. Maisarah juga melapor kepada Khadijah tentang kejadian aneh yang dialami Muhammad ketika beliau berhenti beristirahat di pasar Busra dalam perjalanannya ke negeri Syam. Semua ini menambah kecintaan Khadijah pada Muhammad. Jika sebelumnya dia hanya memberikan sebagian kecil dari barang-barang niaga miliknya dengan penuh kepercayaan untuk dijual ke luar negeri, sekarang dia ingin menyerahkan harta dan jiwanya bahkan kepada beliau yang masih muda. Bisikan jiwa Khadijah saat sendirian selalu mendesak dan mendorong, apakah Muhammad yang akan menjadi suamiku? Mungkinkah Muhammad itulah yang ku kenang-kenang sejak lama? Di mana saya bisa menemukan orang baik selain Muhammad? Saya pikir mungkin tidak akan ada. Begitulah bisikan jiwa Khadijah pada dirinya sendiri saat sendirian. Muhammad bukan orang kaya, dia pemuda yang miskin. Seluruh keluarganya bukan golongan orang mampu. Tapi apa salahnya dan apa kekurangan dan celahnya jika dia menjadi suamiku? Bukankah dia seorang bangsawan Quraisy juga, keturunan orang baik, dikenal oleh semua orang di kota ini? Jadi kiranya tidak akan ada celah dan jeleknya jika saya menjadikan dia sebagai seorang suami. Soal harta, saya sudah cukup kaya. Semoga hartaku cukup untuk tinggal dengan anak-anak bersama dia sampai akhir hayat. Namun apakah dia akan menerima keinginan saya ini? Demikian Khadijah membayangkan dan membisikkan hati kecil kepada dirinya ketika merenungkan nasibnya yang sudah lama menjanda.
Oleh karena itu, suatu saat Khadijah terpaksa memerintahkan seorang budak perempuan yang sangat ia percayai, Nafisah, untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Abu Thalib dengan tujuan untuk menyampaikan segala sesuatu yang ada di hati Khadijah kepada beliau. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima uraian keinginan Khadijah, beliau hanya menjawab, belum bisa mengambil keputusan sebelum mendapat pertimbangan dan keputusan dari pamannya. Kemudian pada suatu hari, Nafisah datang ke rumah Abu Thalib untuk membahas masalah tersebut, dan Abu Thalib langsung memberikan keputusan agar disampaikan Nafisah kembali kepada Khadijah. Kemudian suatu hari, Abu Thalib dan keponakannya Muhammad pergi menemui paman Khadijah, Amir ibnul Asad, karena ayah Khadijah telah meninggal. Kedatangan Abu Thalib adalah untuk membicarakan keinginan Khadijah terhadap pribadi Nabi. Oleh Amir ibnul Asad diterima dengan baik, dan dia tidak keberatan dengan perjodohan antara Khadijah dan Muhammad, asalkan kedua belah pihak saling mencintai. Dan lagi sudah dipandang baik dalam pergaulannya di kota Mekah, karena keduanya telah bertemu kebangsawanannya. Tak lama kemudian, setelah beberapa hal dibicarakan dengan matang oleh kedua belah pihak, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah pun menikah. Saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah sepanjang riwayat yang masyhur berusia 40 tahun. Pernikahan tersebut berlangsung meriah di rumah mempelai wanita Khadijah dan disaksikan oleh seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Di antara kerabat Nabi, mereka yang datang untuk mengantarkan adalah Abu Thalib dan Hamzah, dua orang pamannya. Dan di antara keluarga Khadijah yang datang dan mewakili orang tuanya adalah Amir ibnul Asad dan Waraqah bin Naufal. Saat itu, seluruh pembesar dan pemuda dari Bani Hashim datang untuk meramaikan. Diriwayatkan bahwa sebelum ijab kabul dilakukan oleh kedua mempelai, sebagaimana tradisi orang Arab pada saat itu, Abu Thalib berdiri dan berkhutbah yang artinya sebagai berikut. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kami dari keturunan Ibrahim, dari benih tanaman Ismail, dari pokok Ma'ad, dari cucu Mudhar, dan yang telah menjadikan kami penjaga dan pemelihara rumahnya, Ka'bah, pengurus dan pengatur tanah sucinya, yang rumah dan tanahnya digunakan untuk ibadah haji dan untuk perlindungan yang membawa keamanan dan yang menjadikan kita sebagai hakim bagi seluruh umat manusia. Maka daripada itu, sesungguhnya anak saudara laki-laki saya, Muhammad bin Abdullah ini, tidak bisa ditimbang dan dibandingkan dengan laki-laki lain, baik dalam kemuliaan, keutamaan, keluhuran budi pekerti dan kebangsawanannya, melainkan dia pasti dapat kemenangan, meskipun dia adalah orang yang tidak mampu. Karena memang harta itu ringan, hilang dan mudah lenyap, urusan yang dapat menutupi kebenaran, yang mengganggu kebaikan, dan barang pinjaman yang harus diambil kembali oleh pemiliknya. Demi Allah, Muhammad ini akan membawa kabar gembira, kepentingan yang sangat berguna, dan tuntunan yang luhur serta mulia. Sesungguhnya hari ini bersuka cita bagi saudara-saudara karena kegembiraan putri saudara-saudara Khadijah binti Khuwailid yang menikah dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar baik tunai atau ditangguhkan dari hartaku sebesar 12,5 uqiyah. Setelah Abu Thalib memberikan pidatonya, berdirilah Waraqah bin Naufal, orang tua ahli kitab yang alim tentang Taurat dan Injil, putra paman Khadijah, untuk menyambut pidato Abu Thalib, yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Segala pujian hanya untuk Allah, yang telah menjadikan kami apa yang kamu sebutkan sebelumnya, dan yang memuliakan kami seperti yang kamu nyatakan sebelumnya. Kami para kepala bangsa Arab dan pahlawan-pahlawannya adalah orang-orang yang ahli tentang itu,
tidak ada orang Arab yang menyangkal kemuliaan saudara-saudara, dan tidak ada orang yang menolak tidak mengakui kemuliaan saudara-saudara. Jadi saksikanlah wahai saudara-saudara bangsawan Quraisy, bahwa hari ini saya telah menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan menyediakan perlengkapan pernikahan ini 400 dinar. Saat itu, karena Amir ibnu Asad, paman Khadijah, belum juga muncul dan berbicara, padahal dia sedang berada di majelis tersebut, Abu Thalib memintanya maju ke depan untuk berbicara sepatah dua kata sebagai orang tua Khadijah. Amir ibnu Asad segera berdiri dan berkata, "Saksikanlah oleh kalian semua, wahai sahabat Quraisy, bahwa hari ini saya telah menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid." Demikian riwayat singkat pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Dan betapa ramai dan riuhnya suara orang-orang yang ikut merayakan pernikahan di rumah Khadijah saat itu. Situasi suara orang-orang yang riang gembira karena mereka memeriahkan hari pernikahannya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak tampak seperti orang yang gembira, hanya diam dan tenang saja. Memang begitulah watak dan perangai beliau sejak kecil. Pada umumnya orang yang hadir pada saat itu paham, sehingga tidak ada yang berani mengajaknya untuk beriang gembira dan bersenang-senang. Pernikahan dua pengantin Quraisy, Muhammad dan Khadijah, di luar dugaan orang. Pihak Quraisy, khususnya kerabat kedua belah pihak kedua mempelai, tidak menyangka kedua orang tersebut akan bertemu dan menikah. Muhammad adalah seorang pemuda yang miskin. Dari kecil beliau tidak berayah dan ibu dan menjadi pengembala kambing. Juga tidak pernah tahu mata uang. Hidup dari umur 8 sampai 25 tahun hanya sebagai seorang pemuda yang dikenal jujur dan berbudi luhur. Khadijah adalah perempuan yang sudah 2 kali menjanda dan memiliki kekayaan harta. Selama menjadi janda, beberapa orang dari hartawan Quraisy atau bangsawan Quraisy berulang kali melamarnya. Tetapi dia menolak dengan alasan dia tidak akan menikah lagi. Khadijah 15 tahun lebih tua dari Muhammad. Namun karena Allah telah mentakdirkan kedua orang itu untuk bertemu dan menikah, tidak ada yang bisa menolak atau menghalanginya. Takdir Allah bagi makhluknya tentunya dengan ilmu dan hikmahnya. Maka takdirnya yang berlaku bagi kedua mempelai tersebut tentu dengan ilmu dan hikmahnya pula. Setelah hari pernikahannya dengan Khadijah usai, Muhammad pindah dari rumah pamannya Abu Thalib ke rumah istrinya Khadijah untuk memulai hidup baru, hidup rumah tangga, hidup sebagai suami, dan kemudian hidup sebagai ayah. Situasi rumah tangga Nabi SAW ketika itu jauh berbeda dari rumah tangga orang Arab Quraisy. Pribadi Nabi SAW dalam pergaulannya sehari-hari dengan istrinya, beliau menunjukkan cinta kepada istrinya, tidak seperti kebiasaan di kalangan bangsa Arab Quraisy saat itu, yang suka meremehkan dan merendahkan seorang istri. Dan istrinya, Khadijah juga demikian. Cinta dan kasihnya kepada Nabi SAW lebih besar dari sebelum pernikahan. Dari segi mata pencahariannya saat itu, beliau hanya membantu istrinya ikut mengurus perniagaan istrinya. Dan saat itu, Khadijah, istrinya, selalu memperhatikan dengan seksama segala gerak dan watak suaminya. Beliau, meskipun suami dari seorang wanita kaya, namun cara hidupnya sederhana seperti biasanya, tidak menyukai kemewahan.
Makanan dan minumannya sangat sederhana dan tidak banyak. Demikian pula pakaiannya yang sangat sederhana. Beliau sangat prihatin dan suka membantu kehidupan orang-orang, seperti para janda yang sengsara, orang miskin, dan kaum lemah, yang umumnya tidak terlalu diperhatikan kaum bangsawan, orang-orang kaya bangsa Quraisy saat itu. Saat itu, kekayaan Khadijah semakin berkembang seiring dengan kemajuan usahanya, dan keuntungan yang diperolehnya pun meningkat. Kekayaan besar ini digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Akibat kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perhatiannya selalu tertuju kepada orang-orang yang lemah dan sengsara, rumah tangga Khadijah menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang mengharapkan dan membutuhkan pertolongan, seperti para janda yang sengsara, anak yatim piatu yang menderita lapar, dan orang yang kekurangan makanan setiap hari. Setiap hari, mereka berbondong-bondong datang ke rumah Khadijah yang dikepalai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta dan mengharapkan bantuan dengan semua yang dibutuhkan. Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tulus dan ikhlas memberikan hartanya kepada suami tercinta untuk diberikan kepada siapa saja yang datang mengharapkan bantuan dan pertolongannya. Begitulah situasi rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Saat Nabi Muhammad SAW berusia kurang lebih 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir yang sangat dahsyat. Ka'bah yang selama 200 tahun terakhir tidak pernah rusak dan tidak pernah diperbaiki, tenggelam dan kemudian runtuh oleh air yang sangat besar. Sejak beberapa ratus tahun lalu, Ka'bah selalu dihormati dan disucikan oleh orang Arab di seluruh Jazirah Arab pada umumnya. Setelah bangsa Arab Quraisy bisa mendapatkan kembali kekuasaan di tanah Hijaz, mereka sangat peduli dengan pemeliharaan dan penjagaan Ka'bah. Di lain tempat, pada waktu yang sama, saat itu di Jeddah yang berada di tepi Laut Merah, sebuah kapal dagang asing diserang angin kencang dan pecah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa kapal itu milik Raja Romawi dan hendak berlayar ke negeri Habsyi. Kapal tersebut memuat banyak sekali material bangunan seperti kayu, batu, kapur, semen, dan lain-lain yang dimaksudkan untuk memperbaiki gereja di negeri Habsyi yang pernah dirusak oleh kerajaan Persia. Di kapal ini juga terdapat tukang kayu, tukang batu, dan pemahat dari kerajaan Romawi. Namun, ketika kapal baru saja tiba di Laut Merah, tiba-tiba kapal tersebut dilanda badai sehingga pecah. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa kapal yang pecah tersebut adalah kapal dagang dari Mesir milik seorang saudagar besar dari Romawi bernama Bakum. Kapal itu diserang badai dahsyat lalu terdampar di pantai Jazirah Arab, Jeddah. Bakum adalah seorang yang memiliki pengetahuan tentang pertukangan dan juga memahami tentang konstruksi bangunan. Kembali tentang Ka'bah, menurut riwayat,
Sebenarnya kaum Quraisy sudah lama berpikir untuk memperbaiki Ka'bah, rumah suci, karena temboknya sudah sangat tua dan lapuk, serta tidak ada atapnya. Padahal, banyak barang berharga milik bangsawan Quraisy disimpan di dalamnya. Mereka menyimpan barang-barang berharga di dalam Ka'bah dengan tujuan agar barang-barang tersebut aman dari pencurian atau untuk perbendaharaan Ka'bah. Namun karena kebesaran Ka'bah dalam pandangan mereka, maka mereka umumnya takut dan tidak berani melanjutkan tujuan mereka untuk memperbaikinya. Mereka takut akan kemurkaan dan kutukan dari Tuhan jika mereka turun tangan untuk melakukan perubahan membangun Ka'bah atau melakukan perbaikan dan pembongkaran. Inilah yang terjadi sebelum Ka'bah rusak karena banjir besar. Kemudian setelah Ka'bah rusak akibat banjir, dan kerusakan itu tidak bisa dibiarkan saja, mereka terpaksa turun tangan untuk memperbaikinya. Kemudian berita terdamparnya sebuah kapal dari luar negeri di Jeddah menyebar dan juga didengar oleh warga kota Mekah. Maka segeralah kalangan pembesar Quraisy yang dipimpin oleh Walid bin Mughirah datang ke Jeddah dan melihat kejadian tersebut. Selain itu, mereka juga menjumpai Bakum, saudagar pemilik kapal tersebut. Sepanjang riwayat, kapal yang terdampar tersebut dibeli oleh para pembesar Quraisy. Bakum, saudagar pemilik kapal, diminta membantu dan mengatur perbaikan kerusakan Ka'bah di Mekah. Bakum menerima permintaan mereka dan mengajaknya ke Mekah. Kebetulan waktu itu di Mekah ada seorang bangsa Kipti Mesir yang juga piawai pertukangan. Oleh karena itu, semua pekerjaan yang berhubungan dengan pertukangan dalam memperbaiki Ka'bah diserahkan kepada Bakum dan orang Kipti tersebut. Adapun pembongkaran dan penembokan dikerjakan oleh mereka, yaitu para pembesar Quraisy sendiri. Diriwayatkan, sebelum Ka'bah mulai dibongkar dan diperbaiki oleh seorang pemimpin bangsa Quraisy bernama Abu Wahbin, Amir bin Ais, paman Abdullah, ayah Nabi, menetapkan undang-undang yang intinya berisi: harta benda yang akan digunakan untuk memperbaiki Ka'bah rumah suci itu harus harta yang suci, yaitu harta yang tidak berasal atau diperoleh dari menipu, merampas, berjudi, riba, dan sebagainya. Undang-undang tersebut berlaku bagi semua orang yang ingin menyumbangkan harta bendanya untuk memperbaiki rumah suci. Walid bin Mughirah selaku kepala pejabat pemeliharaan Ka'bah saat itu, meskipun sudah diputuskan oleh semua pembesar Quraisy bahwa Ka'bah harus diperbaiki bersama-sama, namun dia tetap merasa takut dan khawatir akan mulai membongkar yang mana dulu untuk diperbaiki. Akibatnya, pembesar Quraisy lainnya pun ketakutan, kecuali Walid bin Mughirah mulai mengerjakannya terlebih dahulu. Akhirnya Walid bin Mughirah memberanikan diri membongkar tembok dinding yang terletak di bagian rukun Yamani. Mereka yang ingin ikut memperbaiki Ka'bah sedang menunggu hasil Walid bin Mughirah karena mereka masih ragu dan khawatir juga. Setelah keesokan harinya, Walid bin Mughirah tidak mengalami kecelakaan akibat pekerjaannya mulai membongkar dinding Ka'bah. Maka secara bersamaan mereka melanjutkan pembongkaran. Untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara mereka dalam mengerjakan pembongkaran dan perbaikan Ka'bah oleh Walid bin Mughirah dan juga disetujui oleh mereka, pekerjaan mereka dibagi menjadi beberapa tempat untuk masing-masing kabilah Quraisy. Misalnya, mereka yang mengerjakan di sebelah pintu Ka'bah diserahkan kepada Bani Abdi Manaf dan Bani Juhrah. Yang mengerjakan antara rukun Aswad dan rukun Yamani diserahkan kepada Bani Makhzum dan beberapa kabilah Quraisy dan seterusnya. Dengan pembagian seperti itu, masing-masing kabilah Quraisy merasa bahwa mereka telah ikut serta dalam melakukan pekerjaan suci dan mulia ini,
dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Tidak ada satupun para pembesar Quraisy yang tidak ikut serta. Dalam pekerjaan ini, Nabi Muhammad SAW juga tidak ketinggalan ikut mengerjakannya. Beliau membantu mengangkat batu dan memindahkannya dari salah satu tempat ke tempat lain bersama salah satu paman beliau yang paling muda, Abbas bin Abdul Muthalib. Lebih lanjut, diriwayatkan bahwa ketika pembangunan Ka'bah hampir selesai, ada kekurangan harta benda yang suci yang akan digunakan untuk biaya penyelesaiannya. Meski telah terkumpul banyak harta benda, karena kurang kesuciannya, karena tercampur dengan harta haram, mereka tidak berani menggunakannya. Oleh karena itu, mereka terpaksa memutuskan bahwa Hijr Ismail tidak perlu diberi dinding yang lengkap. Cukup dengan memberikan dinding sekedarnya, sekedar untuk menunjukkan bahwa Hijr Ismail masih termasuk dalam lingkungan rumah suci Ka'bah. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, tinggal meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula, yaitu di sudut dinding sebelah timur. Terjadilah perselisihan di antara para pembesar Quraisy, siapa yang berhak untuk mengerjakannya. Masing-masing dari mereka ingin dan merasa berhak bahwa dialah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Ketidaksepakatan mereka berubah dari awalnya hanya perselisihan mulut menjadi perkelahian hebat yang hampir menyebabkan pertumpahan darah. Masing-masing mengaku lebih berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula dan tidak ada yang mau mengalah. Pertengkaran terjadi terus-menerus selama 5 hari 5 malam, sehingga mereka terpecah belah. Bahkan pertumpahan darah pun hampir terjadi. Nampaknya saat itu Tuhan Yang Maha Esa ingin menunjukkan kepada mereka seseorang yang akan ditetapkan dan diangkat sebagai pemimpin umat. Karena takdir Allah, sebelum terjadi pertumpahan darah, salah satu bangsawan Quraisy tertua dan paling berpengaruh, bernama Huzaifah bin Mughirah, muncul untuk memadamkan pertengkaran yang hampir mencapai puncaknya. Huzaifah mengumpulkan orang-orang yang berselisih dan bertengkar tersebut ke tengah Masjidil Haram dekat Ka'bah yang baru saja dibangun kembali, dan kemudian dia berpidato, "Hai orang-orang yang sedang berselisih dan bertengkar, kalian hendaknya jangan melanjutkan pertengkaran itu. Marilah kita sama ingat bahwa kalian telah sama mengeluarkan harta benda yang tidak sedikit, mencurahkan tenaga yang sangat banyak, dan membuang waktu berhari-hari. Kini, apa yang kamu kerjakan telah selesai, tinggal meletakkan batu hitam itu saja. Suatu pekerjaan yang sangat mudah dan ringan. Tetapi mengapa kamu berselisih dan bertengkar begitu hebat? Sekarang baiknya begini saja. Hendaknya perkara ini kita serahkan kepada seorang hakim yang adil, yang kamu pilih sendiri di antara kamu sekalian. Adapun caranya memilih hakim begini: barang siapa yang pada hari besok pagi lebih dulu masuk ke dalam Masjidil Haram ini melalui pintu Bani Syaibah, dialah yang harus kamu serahi memutuskan perkara ini." Usul dari Huzaifah bin Mughirah pun langsung disetujui oleh mereka. Saat itu, Nabi Muhammad SAW juga ada di pertemuan itu, tapi beliau diam saja.
Keesokan harinya, orang-orang melihat bahwa Muhammad adalah orang pertama yang memasuki Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah. Oleh karena itu, pada hari itu juga mereka berkumpul di Masjidil Haram dan mereka segera memutuskan dengan suara bulat bahwa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya adalah Muhammad Al-Amin, yaitu Nabi SAW. Keputusan mereka itu diterima oleh Nabi dengan lembut dan kesopanan. Kemudian beliau menyelesaikan masalah yang diperselisihkannya itu dengan adil, sehingga memuaskan masing-masing dari mereka dan memadamkan api permusuhan yang telah muncul dan berkobar di antara mereka dan sudah hampir mencapai puncaknya. Adapun cara yang beliau ambil untuk menyelesaikan kasus ini adalah seperti ini. Beliau meminta selembar kain dari mereka, lalu membentangkan kain itu, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad di atas dan di tengahnya. Kemudian beliau meminta para pembesar Quraisy untuk bersama-sama dan berkelompok untuk memegang dan mengangkat ujung kain ke tempat Hajar Aswad akan ditaruh. Setelah itu, mereka memegang dan mengangkat kain itu ke tempat di mana Hajar Aswad akan ditempatkan. Setelah itu, Hajar Aswad diambil oleh Nabi SAW dan beliau kembalikan ke tempatnya. Hal itu diterima oleh para pembesar dan pemimpin Quraisy di Mekah dengan sukacita, dan masing-masing dari mereka puas dengan keputusan yang dibuat oleh Nabi SAW. Dengan demikian, padamlah api permusuhan di antara mereka yang hampir menyebabkan perang saudara itu. Sejak saat itu, kecerdasan dan keadilan Nabi mulai tampak di mata masyarakat kota Mekah pada umumnya dan di kalangan bangsawan Quraisy pada khususnya. Setelah mereka selesai memperbaiki kerusakan Ka'bah, mereka meletakkan di dalamnya patung berhala terbesar mereka bernama Hubal dan berbagai barang berharga lainnya dari hak milik mereka atau milik rumah suci. Dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, kedua belah pihak dapat merasakan kenikmatan dan kebahagiaan hidup, suasana dalam rumah tangga yang bahagia dan bersih. Menurut riwayat, selama 10 atau 12 tahun dari pernikahan Khadijah dan Muhammad, Khadijah telah melahirkan 6 anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan, yang tertua putra dan yang bungsu putri, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, Al-Qasim. Ini adalah anak sulung. Oleh karena itu, Nabi dijuluki Abul Qasim atau Bapak Qasim. Sebutan atau julukan seperti itu sebagaimana yang berlaku dalam adat orang Arab, yaitu anak sulung yang digunakan sebagai sebutan atau gelar untuk ayah. Al-Qasim meninggal saat berumur sekitar 2 tahun. Yang kedua, Zainab. Dia kemudian menikah dengan Abul As bin Arabi saat dewasa, dan dia meninggal di Madinah pada tahun ke-8 Hijrah setelah menderita bersama ayahnya. Yang ketiga, Abdullah, anak laki-laki yang oleh ayahnya diberi gelar At-Thayyib dan At-Thahir, meninggal saat masih kecil. Yang keempat, Ruqayyah. Setelah dewasa menikah dengan Atbah bin Abi Lahab, kemudian diceraikan, kemudian diperistri sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian meninggal pada tahun kedua Hijriah.
Yang kelima, Ummu Kalsum. Setelah dewasa dinikahi oleh Utbah bin Abi Lahab, kemudian diceraikan. Kemudian setelah Ruqayyah meninggal, barulah Ummu Kulthum menikah dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia meninggal di Madinah pada tahun ke-9 Hijriah. Yang keenam atau anak bungsu adalah Fatimah. Menurut salah satu riwayat, ia lahir pada tahun ke-35 tahun kelahiran Nabi SAW, yang pada saat itu para pembesar Quraisy sedang berusaha untuk memperbaiki rumah suci Ka'bah. Setelah dewasa, Fatimah menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, pemuda dari putra paman Nabi SAW sendiri, pada tahun kedua Hijriah, dan wafat pada tahun ke-11 Hijrah Nabi, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Menurut riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hisham, putra dan putri Nabi SAW ada 7 orang, yaitu Al-Qasim, At-Thayyib, At-Thahir, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Anak laki-laki beliau meninggal pada masa sebelum Islam, atau mereka meninggal ketika mereka masih kecil. Dan semua putri beliau meninggal pada masa sesudah Islam dan setelah masing-masing dari mereka menikah. 3 dari mereka meninggal saat Nabi SAW masih hidup, dan 1 lagi, Fatimah, meninggal setelah Nabi SAW meninggal. Itulah buah dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah selama 10 atau 12 tahun. Selain itu, Nabi dan istrinya juga merasa sedih dan susah karena kedua putra mereka, Qasim dan Abdullah, meninggal dunia saat dalam buayan. Oleh karena itu, ketika seseorang menawarinya seorang budak laki-laki namanya Zaid bin Harithah, yang pada waktu itu masih anak-anak, beliau mendesak istrinya untuk membelinya. Kemudian oleh Khadijah dibeli dan dibebaskan, dan oleh Nabi SAW ia diangkat menjadi anak angkat, sehingga anak tersebut juga dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad, karena beliau merawat Zaid seperti ia merawat dan membesarkan anaknya sendiri. Dengan hadirnya Zaid di rumah tangga Nabi SAW sebagai anak angkat, kesedihan dan kesusahan Nabi dan istrinya dihibur karena kematian kedua putranya. Keadaan Nabi SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul Allah bersih dan jauh dari segala perilaku dan perbuatan kaum jahiliyah atau kebiadaban. Karena itu, beliau lahir dan hidup di masa kegelapan dan bisa dikatakan berada di tempat masyarakat yang tidak lagi manusiawi. Karena itu, sejak kecil beliau tidak pernah mendapat pendidikan moral. Namun dari kecil hingga dewasa, beliau tetap memiliki karakter yang baik dan utama. Sejak kecil beliau hidup di antara orang-orang yang menyembah patung, berhala, arca, makanan, dan memuja kayu, batu, dan sebagainya. Namun selama itu, beliau tidak pernah ikut melakukannya. Bahkan beliau sangat tidak sudi melihat perbuatan seperti itu. Diriwayatkan bahwa suatu ketika, pamannya dan kerabat laki-laki dan perempuannya ingin memeriahkan dan ikut dalam merayakan perayaan yang biasa diadakan orang-orang Quraisy setiap tahun di tempat berhala. Beliau diajak ke tempat itu, tetapi beliau tidak ingin pergi ke tempat itu, sehingga pamannya sangat marah padanya. Maka beliau menerima ancaman keras dari pamannya, antara lain, jika beliau tidak mau menghormati dan menyembah berhala, beliau akan dikutuk oleh berhala
dan tidak akan bahagia selama sisa hidupnya. Namun beliau masih menolak untuk berpartisipasi, bahkan jika beliau dipaksa dengan cara apapun. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW hidup di tempat orang-orang yang suka berdebat, cekcok dan bertengkar, suka menumpahkan darah, padahal hanya hal-hal kecil saja, suka menyombongkan keturunan dan kebangsawanan, suka memamerkan kekayaan duniawi dan kemegahan hidup. Namun beliau tidak menyukai perilaku dan perbuatan seperti itu. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW tinggal di lingkungan orang-orang yang suka berzina, suka memperebutkan wanita, suka membungakan uang dengan berlipat ganda, suka mengumpulkan selir, suka berjudi dan bertaruh, suka makan bangkai, suka minum minuman keras, suka membunuh anak perempuannya sendiri demi kepentingan dan kehormatan dirinya, dan suka melakukan perbuatan tercela. Namun beliau tidak pernah ikut serta dalam perbuatan seperti itu sama sekali. Bahkan beliau sangat menjauhkan diri dari semua perbuatan keji dan najis ini, karena beliau sangat jijik dan tidak ingin melihatnya. Bermain dengan perempuan, berjudi, minum minuman keras, dan sebagainya adalah beberapa hiburan dan kesenangan yang sangat populer di kalangan anak muda Quraisy di Mekah saat itu. Akan tetapi Nabi SAW saat itu sebagai pemuda tidak pernah melakukan kesenangan yang kotor dan keji itu, meskipun beliau diejek dan diolok-olok oleh para pemuda saat itu. Diriwayatkan bahwa suatu hari sebuah pikiran terlintas di hati Nabi SAW, ingin sekali merasakan kesenangan yang biasa dinikmati anak muda saat itu. Saat itu beliau masih mengembalakan kambing. Beliau mengatakan keinginannya kepada seorang teman yang mengembalakan kambing juga, dan beliau meminta temannya untuk merawat kambingnya selama beliau pergi. Tapi saat beliau tiba di hulu Mekah, beliau kebetulan melihat upacara pernikahan. Beliau berhenti di tempat itu dan kemudian tertidur, sehingga keinginannya tidak terlaksana. Kemudian malam berikutnya, beliau pergi lagi untuk memenuhi keinginannya. Tetapi di tengah jalan, telinganya tiba-tiba dihibur oleh alunan yang sangat merdu, suara dari luar dunia nyata, sehingga beliau terlena karena suara itu, dan tertidur di tempat itu sampai pagi. Jika riwayat ini benar, jelaslah bahwa jiwa Nabi SAW tidak dapat disesatkan atau diperdaya dan digoda oleh kesenangan duniawi dan kemewahan hidup yang menipu, karena jiwa beliau adalah jiwa orang yang akan menjadi Nabi dan Rasul Allah. Jiwa orang yang suka menggunakan pikirannya yang sehat, yang keadaannya jauh lebih rendah dari jiwa beliau saat itu. Ada yang memandang jijik tingkah para pemuda di tempat-tempat hiburan dan kesenangan saat itu. Sebagaimana telah dikisahkan di episode sebelumnya, ketika Nabi SAW berniaga ke negeri Syam, beliau tidak mengikuti adat yang berlaku dalam menjual barang dagangannya. Itu juga menunjukkan bahwa beliau tidak suka mengikuti perilaku dan perbuatan orang yang sesat. Dikisahkan juga di episode sebelumnya bahwa ketika Nabi SAW ikut membawa dan mengangkut batu-batu besar untuk pembangunan Ka'bah, karena hanya terlihat auratnya, seketika beliau jatuh, seolah-olah pingsan dan matanya menatap ke atas. Ini juga menunjukkan bahwa beliau dilindungi dari perbuatan tidak sopan. Inilah salah satu di antara riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Rasul Allah bersih dan jauh dari perilaku dan perbuatan jahiliyah atau kebiadaban. Adapun kesukaan Nabi SAW waktu itu adalah menyendiri, baik di kampung, di dusun, di jalan raya, atau di tempat ibadah. Bahkan ketika beliau sedih atau bahagia, beliau selalu sendirian. Kami jelaskan pula di sini bahwa keempat putri beliau yang hidup hingga dewasa dan menikah, seperti yang telah diriwayatkan di episode sebelumnya, tidak pernah diasuh dan dibesarkan oleh orang lain, sebagaimana kebiasaan para bangsawan Quraisy saat itu.
Masing-masing dari mereka disusukan, diasuh, dirawat, dan dididik oleh Khadijah sendiri, dan di bawah pengawasan beliau sendiri. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa beliau keluar dari adat istiadat yang berlaku di masyarakat bangsawan Arab saat itu. Makanya beliau suka menyendiri. Tidak mungkin orang menjelaskan sifat-sifat Nabi SAW dan kondisi fisik beliau, jasmani dan tubuhnya, jika tidak bersandar pada riwayat-riwayat yang jelas yang telah diriwayatkan oleh para sahabat beliau. Oleh karena itu, mengenai gambaran sifat dan kondisi fisik pribadi beliau yang akan diuraikan di sini sesuai dengan beberapa riwayat yang telah diriwayatkan oleh sebagian sahabat Nabi dengan jalan yang sah atau terang, yang masih tercatat dalam kitab-kitab hadis yang masyhur dan muktabar. Menurut Hindun bin Abi Halal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu adalah seseorang yang besar dan tampak lebih besar bagi mereka yang memandangnya. Wajahnya bersinar seperti cahaya bulan purnama. Perawakannya lebih tinggi dari ukuran sedang dan lebih pendek dari ukuran yang sangat tinggi. Kepalanya besar dan rambutnya disisir. Jika beliau menyisir rambutnya dibelah menjadi dua, setengah ke kanan dan setengah ke kiri. Kalau tidak dibelah, panjang rambutnya tidak akan melewati daun telinga ketika beliau memanjangkan rambutnya. Cahaya tampak pada wajahnya. Dahinya lebar, keningnya tipis, rambut di kedua keningnya sempurna, seolah-olah bersambung, tetapi terlihat hampir bersambung. Di antara keduanya mengalir keringat yang berseri kemerahan ketika beliau marah. Hidungnya mancung, padanya cahaya yang mengatas. Orang yang tidak memperhatikannya akan mengira tinggi batang hidungnya. Jenggotnya tebal, kedua pipinya tidak terlalu menonjol, mulut lebar, gigi rapi, bulu dadanya halus. Lehernya seperti leher gambar yang diukir keperakan yang jernih, mengkilap. Bentuk tubuhnya lurus, gemuk dan padat, tidak kendor. Perutnya rata dengan dadanya, maksudnya perutnya tidak melembung melebihi dadanya. Lebar dadanya jauh di antara kedua bahunya. Tulang kepalanya besar, bersinar terang di sekujur tubuhnya. Antara bagian atas dadanya dan pusatnya ada rambut panjang seperti garisan karena lurusnya. Tidak berambut pada kedua susunya dan perutnya, selain rambut yang lurus dari tenggorokan sampai ke pusat. Pada kedua hasta dan bahunya dan di atas dadanya ditumbuhi dengan rambut halus dan banyak. Panjang tulang hastanya, telapak kakinya lurus, uratnya lurus, telapak tangan dan telapak kakinya tebal, panjang lebar ujungnya, telapak kakinya tidak melengkung dan halus atau rata. Air jatuh dari keduanya, jika dibasuh airnya cepat hilang. Jika beliau berjalan tegak, langkahnya cenderung ke depan, jalannya anggun dan cepat, seolah-olah turun dari atas karena cepat dan tegaknya. Jika beliau berpaling, semua tubuhnya berpaling. Pandangannya melihat ke bumi lebih lama daripada beliau melihat ke langit. Kebesaran pandangan matanya dalam sekejap mata. Berjalan mengiringkan sahabat-sahabatnya dan mendahului salam kepada orang yang bertemu dengannya. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu manusia paling bagus dan baik rupanya. Tingginya sedang, jarak antara bahunya panjang dan bidang. Kedua pipinya halus, rambutnya sangat hitam. Kedua matanya bercelak, bulu matanya panjang. Jika menginjak dengan telapak kakinya akan menempel semuanya.
tidak ada lekukan di telapak kakinya. Ketika beliau meletakkan selendangnya dari kedua bahunya, seolah-olah air perak meleleh karena mengkilap, dan ketika beliau tertawa, bersinarlah ia. Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah Rasulullah SAW tinggi panjang dan tidak terlalu pendek. Beliau badannya tinggi sedang dan rambutnya ikal, tidak keriting dan tidak lurus. Tubuh beliau tidak terlalu gemuk, wajahnya bulat, warnanya putih bercampur merah, matanya sangat hitam, rambut di ujung matanya panjang, tulang kepalanya besar, tulang belikatnya besar, bulu dadanya panjang sampai ke hulu pusat, jari-jari di telapak kakinya tebal. Jika berjalan tegak, seolah-olah seseorang yang berjalan turun dari ketinggian. Jika berpaling, tubuhnya berpaling bersama. Di antara dua belikatnya ada cap kenabian, dan beliau adalah penutup semua nabi. Beliau adalah sebaik-baik telapak tangan manusia, paling lebar dadanya, sebenar-benar manusia lisannya, lembut perangainya, dan paling mulia dalam pergaulan. Siapapun yang melihatnya sejenak, takutlah dia pada beliau. Siapapun yang bergaul dengannya, tahu dia akan mencintainya. Orang-orang yang mensifati beliau akan berkata, belum pernah saya melihat orang seperti beliau, baik sebelum maupun sesudahnya. Menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu tinggi tubuhnya sedang, tidak tinggi, tidak juga pendek. Wajahnya bercahaya, tidak putih yang tercampur dan tidak pula merah. Rambutnya ikal, tidak keriting atau lurus. Demikian di antara riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat dan keadaan tubuh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat beliau. Dari riwayat-riwayat tersebut dan riwayat-riwayat lain yang tidak kami kutip di sini, dapat kami simpulkan sebagai berikut. Bentuk tubuhnya sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Kepalanya besar, tulang tengkorak kepalanya besar, rambutnya ikal, hitam dan tebal, turun menutupi telinganya. Keningnya lebar, dua bulu di keningnya melengkung seperti sabit, hitam tebal dan bertaut. Matanya besar dan tajam berkilauan. Bagian putih matanya agak kemerahan. Bulu matanya berwarna hitam, panjang, dan lentik, sehingga menambah kuat dan tajam sorot matanya. Hidungnya tinggi kecil, mancung, dan lurus, serta lancip di ujungnya. Mulutnya agak besar dan luas, giginya bersih dan berkilau, gigi serinya jarang dan rata. Jenggotnya tebal, hitam, panjang dan teratur, pipinya halus, sedang dan tidak mendekul. Dahinya lebar, bersih dan bercahaya. Dadanya bidang, di tengahnya memiliki rambut lurus hingga ke atas ari-ari. Telapak tangan dan telapak kaki tebal, lurus dan rata, jari-jarinya lemas dan halus. Kulitnya halus dan bersih, wajahnya jernih dan ada tanda-tanda ketenangan dan ahli pikir. Lehernya panjang dan bahunya besar, perutnya rata, tidak menonjol ke depan sebagai tanda seseorang yang berani lapar. Saat berjalan, tubuhnya condong ke depan, tegak dan lurus, langkahnya cepat dan teratur. Jika berpaling, berpalinglah seluruh tubuhnya. Tipis dan halus daging kulit kedua tumitnya, dan kedua betisnya mulus. Kumisnya baik dan teratur. Di antara kedua belikatnya ada sepotong daging merah seperti telur merpati sebagai tanda kenabian. Alhasil, sifat-sifat dan keadaan tubuh Nabi SAW menurut beberapa riwayat yang sampai kepada kita sangat berbeda dengan sifat dan keadaan tubuh orang lain, seperti yang dikatakan sahabat-sahabat yang mensifati pribadi beliau. Saya belum pernah melihat siapapun, baik dulu maupun sekarang, yang seperti pribadi Muhammad SAW. Orang yang ingin mengetahui riwayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat dan kondisi fisik Nabi SAW yang agak panjang,
bisa membuka kitab-kitab hadis berikut: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tarikh Ibnu Hisham, Abu Dawud, Sunan Turmuji, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, dan Musnad Ahmad dalam beberapa kitab dan beberapa hadis. Tentang budi pekerti Nabi Muhammad SAW pada masa sebelum diangkat dan ditetapkan sebagai Nabi dan Rasul Allah, sudah terlihat jelas diakui oleh seluruh penduduk kota Mekah, terutama oleh keluarga dan teman-teman beliau yang pernah bergaul dengan beliau. Beliau dari kecil hingga dewasa, dan setelah itu sampai beliau menikah dan memiliki anak, seperti yang kami jelaskan di episode sebelumnya, bersih murni dari perbuatan atau perilaku jahiliyah atau kebiadaban yang biasa dilakukan orang pada waktu itu. Riwayat tersebut berarti mengandung keterangan bahwa beliau adalah orang yang berbudi luhur dan memiliki perangai yang baik. Beliau dikenal sebagai orang yang pemalu, pendiam, dan rendah hati. Semasa kecil, beliau sering menderita lapar, namun beliau diam, tidak pernah mengemis, bahkan kepada orang yang masih dekat dengan sanak saudara atau kerabatnya. Karena lapar, perutnya sering diikat dengan kain dan diisi dengan batu. Beliau ramah, sopan, dan tenang. Beliau juga orang yang pengasih, penyayang kepada orang lain, dermawan, dan suka memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Karena kemurahan hati beliau sering menanggung kesulitan orang lain yang menderita dan mengalahkan kepentingan beliau sendiri selama kesulitan orang lain itu dalam kebenaran. Beliau sabar, tahan uji, dan berani menderita. Beliau adalah orang yang tabah, tahan amarah, dan tahan dendam. Jika beliau sedang marah, tidak ada tanda-tandanya kecuali kerut urat yang berdiri di antara bulu keningnya. Memang beliau adalah orang yang lapang dada, bisa mengendalikan dan menahan amarahnya. Beliau adalah orang yang dikenal jujur, amanah, jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan, dan sangat jauh dari sifat pendusta atau pembohong. Oleh karenanya, sejak masa mudanya beliau dikenal dengan nama Al-Amin. Seperti yang telah kami uraikan sebelumnya, beliau suka menghormati yang lebih tua dan mencintai yang lebih muda, dan beliau adalah orang yang suka berterima kasih, suka membalas jasa, dan tahu cara membalas jasa. Begitulah riwayat akhlak mulia dan perangai utama Nabi SAW pada masa sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi SAW diutus antara lain untuk menyempurnakan akhlak manusia yang pada saat itu sebagian besar bejat moral dan rendah akhlaknya. Beliau sendiri setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia." Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau selalu berdoa kepada Allah yang berbunyi, "Ya Allah, Engkau telah membaguskan kejadianku, maka baguskanlah oleh Engkau akhlakku." Menurut beberapa riwayat, beliau tidak hanya berdoa agar diberikan akhlak mulia dan perangai utama, tetapi juga berdoa agar dijauhkan dari akhlak yang rendah dan perangai yang jelek atau jahat. Keterangan lebih lanjut tentang sifat Nabi SAW pada masa setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah akan diuraikan dalam episode tersendiri di channel ini, insya Allah disertai beberapa riwayat yang sahih.